Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Kang yang memberikan pertanyaan itu dari Kang Ramdan Aditya ya. Kata dia itu, Bang, kekurangan dan kelebihannya Xbox 360 itu apa? Gitu, apakah layak dibeli di tahun 2021 ini gitu ya. Ini mengenai Xbox 360 RGH ya. Di sini saya akan menjawabnya. Untuk teman-teman mungkin yang belum memiliki Xbox, teman-teman bisa menjadikan video ini rekomendasi sebelum memilih-milih mau PS3 mau Xbox gitu ya. Oke, ini dia. Nah, di sini saya ada Xbox 360 tipe Slim. Untuk Xbox 360 tipe Slim ini, untuk Xbox 360 itu dibagi menjadi 3 bagian atau 3 tipe. Yang pertama itu ada Xbox Fat, yang kedua itu ada Xbox Slim ini, yang ketiga ada Xbox Super Slim, sama kayak PS3 juga ada Xbox PS3 Fat, Slim, ada Super Slim, PS3 seperti Xbox pun sama gitu ya. Di sini kekurangan yang pertama saya akan jelaskan ya. Di sini kekurangan pertama itu untuk Xbox gitu ya. Saat kita menyalakan Xbox-nya, kita nyalakan si Xbox-nya gitu ya, dipakai stick ataupun tekan tombol yang depan ini. Jadi pas dinyalakan itu mendisplay layarnya ke Xbox ke TV itu lama. Bisa lamanya itu bisa setengah jam atau bisa sejam. Kekurangan Xbox itu beda sama PS3. Kalau dinyalakan si PS3 nya langsung muncul display ke TV-nya. Kalau Xbox itu lama. Itu kekurangan yang saya sering temui di semua Xbox yang saya punya. Di sini Xbox-nya ada Xbox Slim aja gitu ya, yang nggak punya Xbox Fat, nggak punya Super Slim, nggak punya. Nah, itu ya kekurangan yang pertama. Nah, kekurangan yang kedua, di sini Xbox 360 itu untuk segi sticknya gitu ya. Stick Xbox itu di sini jadi saat membeli Xbox itu kan Xbox cuman ada 2 stick ya, sama adaptor. Nah, adaptornya saya akan coba ambil dulu. Adaptor Xbox ya, ini adaptornya. Jadi untuk Xbox itu kalau kita beli Xbox itu ada adaptor sama stick 2. Lalu sama Xbox-nya, sama Xbox unit Xbox-nya ya. Nah, di sini Xbox itu adaptornya dipisah, nggak dimasukin di dalam Xbox-nya tapi di luar seperti ini. Ntar dimasukin ke bagian belakang Xbox yang sebelah sini gitu ya. Nah, sebelah sini. Nah, seperti ini. Jadi ini pakai strom yang kabel PC ya, yang gede ya. Itu sih untuk Xbox. Jadi kalau kita beli Xbox itu biasa ada unitnya satu, adaptor sama stick. Nah, yang kekurangannya untuk Xbox dari bagian stick ini, jadi si baterainya itu menggunakan baterai ABC.
Jadi kalau kita membeli baterai ABS habis, kita beli lagi gitu. Nah, saya anjurkan untuk yang pengguna Xbox pertama pemula itu ya harus beli yang namanya baterai casan atau casan yang baterai bisa dicas. Ini casannya harganya itu hampir sama baterainya itu 250.000 kalau nggak salah ya. Ininya 150, baterainya ada yang 100.000 dapat 4 ya. 150 baterainya 100.000. Jadi wajib untuk pengguna Xbox beli ini. Adapun untuk ada yang dicas langsung pakai kabel, itu menurut saya kurang bagus lah ya, dikarenakan yang baterai yang dicas menggunakan kabel gitu ya, kebanyakan si ini kan ini ada casing, jadi seperti ini, baterainya dimasukin ke casing Xbox seperti ini. Nah, di sini ada min plusnya ke bawah, yang min plusnya ke bawah, yang plusnya ke bawah, yang plus lagi dibalikin seperti ini. Ini sih kekurangannya, kadang si casing dalamnya itu dalaman ininya buat nyambungin di belakangnya ini terkadang suka nggak connect gitu ya, makanya harus ada stok juga yang kayak gini gitu. Ini harganya cuma 20 ribuan lah, atau 15 ribuan ada dapat ya. Nah, itu sih kekurangan Xbox ya. Jadi kita harus beli baterai double. Untuk PS3 kan kita beli stick, ya udah kita cas aja pakai bisa langsung tanpa harus beli lagi casan lagi gitu. Kalau Xbox kita harus beli casannya gitu ya, khusus seperti ini, sama casing buat baterainya gitu ya. Biasanya sih ada kalau kita beli gitu ya. Itu ya untuk kekurangan yang kedua untuk Xbox. Itu menurut saya, versi saya. Oke, kita lanjut dari segi kekurangan lagi ya. Di sini mungkin kekurangan atau bukan kekurangan, perbandingan antara Xbox dengan PS3 sebenarnya ya. Sedangkan PS3 kan kita bisa memakai stick PS2 gitu ya. Ini stick PS2. Stick PS2 kan murah, harganya cuma 60 atau 50 ribu kita bisa dapat, sama konverter ini double ini untuk PC bisa, untuk PS3 ini bisa kita gunakan. Nah, untuk Xbox kekurangannya, jadi untuk harga konverter untuk bisa menjalankan stick ya pasti PS2 ini gitu, harganya itu saya cek di online shop itu hampir mahal lah ya, hampir 200 atau 200 lebih atau nggak salah, atau 150 lebih lah. Nah, itu untuk harga untuk konverternya. Sedangkan untuk PS3 kan konverternya murah, cuman kita ini belinya itu cuma 35.000 atau nggak salah 25.000 ya, segitu harganya. Kita bisa memakai stick PS2 di PS3. Untuk Xbox menggunakan ini nggak jalan, nggak bisa. Itu kita harus beli khusus, cuman harganya mahal, sama dengan harga stick ori Xbox. Nah, itu sih kekurangan untuk Xbox yang saya ketahui dari segi unit sama saat kita nyalakan juga ya. Itu ya mungkin yang sering saya alamin dalam saat memakai Xbox ini gitu ya. Nah, di sini saya akan coba berbicara lagi mengenai kelebihannya. Jadi kelebihannya ada sebenarnya dibandingin di PS3. Di sini saya akan menjelaskan kelebihannya yang pertama. Jadi yang kelebihan yang pertama untuk Xbox 360 ini gitu ya. Di sini kan ada lubang harddisk ya. Di atas ini ada lubang harddisk, bisa dilihat. Ini ada lubang harddisknya. Jadi untuk harddisk Xbox ini, contohnya Xbox kita ada 2 Xbox ya. Jadi Xbox yang satunya harddisknya mati. Nah, si harddisk ini kita bisa pakai ke Xbox yang lain, bisa langsung terbaca. Itu satu kelebihannya ya, yang menurut saya yang di PS3 kalau rusak kita harus format, tapi di Xbox nggak usah. Itu kelebihannya ya. Nah, untuk kelebihan yang kedua untuk Xbox ini, di sini saya memiliki harddisk 250 GB. Untuk isi gamenya 250 GB. Kalau untuk di di PS3 itu cuman masuk gamenya gitu ya. Gamenya itu cuman masuk kira-kira 20 games ya, tergantung gamenya. Itu game yang rata-rata gede lah,
20 atau 10 giga ke atas lah. Itu paling di PS3 250 giga itu masuk 20 game atau lebih sedikit lah, 22. Tapi untuk di Xbox ini saya diisi game ini hampir masuk 35 game. Itu hampir gamenya yang 10 gigaan sama kayak PS3. Atau kayak bukan 10 gigaan. Jadi si game Xbox itu seperti game yang GTA atau game bola gitu ya, itu lebih kecil dari dibandingin game PS3. Itu kelebihannya Xbox. Jadi harddisk 250 GB itu menurut saya di Xbox itu bisa masuk 35 game. Kalau di PS3 itu cuman bisa masuk 20 game. Itu kelebihannya ya. Oke, itu ya yang saya bisa jelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari Xbox 360 ya dibandingin dengan PS3. Jadi kesimpulannya menurut saya dari semua unit mau di Xbox itu PS3 itu ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Mungkin ini mungkin segitu saja mungkin yang bisa jelaskan mengenai Xbox dengan PS3 gitu ya. Apakah layak kita dipakai di tahun 2021? Menurut saya masih layak lah ya untuk Xbox dikarenakan game-gamenya juga di sini gitu ya. Kebanyakan yang memainkannya itu kebanyakan dipakai Xbox gitu ya untuk game-game seperti perang gitu ya. Soalnya untuk resolusi gitu ya lebih bagus Xbox menurut saya gitu ya, karena kan resolusi Xbox itu stabil kalau kita setel dari setelan kualitas resolusi tertinggi 1980 pixel di saat kita mainkan 98 pixelnya tampil. Tapi kalau untuk di PS3 menurut saya di luarnya itu sampai 1980 pixel, di dalamnya itu cuma 720 pixel. Itu sih menurut versi saya gitu, gak tahu menurut teman-teman ya, karena kan saya melihat dari perbandingan gambarnya itu lebih baik dari Xbox itu menurut saya gitu ya. Dan terakhir kesimpulan saya dari segi penjualan gitu ya. Untuk segi penjualan menurut saya untuk unit Xbox sama PS3, kalau kita membeli Xbox gitu ya di tempat saya di Cianjur gitu ya, harganya itu kalau kita jual itu susah. Jadi kebanyakan nggak tahu Xbox itu apa, itu kekurangannya ya. Jadi kalau untuk penjualan lebih bagus di PS3 dikarenakan PS3 dari dulunya udah terkenal juga gitu. Kalau untuk Xbox masih banyak yang nanya Xbox itu apa gitu ya. Itu sih kebanyakannya. Itulah kesimpulan-kesimpulan atau kekurangan dan kelebihan menurut versi saya. Ini semoga menjadi rekomendasi atau teman-teman mau pilih yang mana ya. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai unit Xbox ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Oke, itu saja yang saya jelaskan. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.